Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Hafiz dari kelas RZ. Di sini saya akan memperlihatkan hasil jurnal dari kelompok saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi e-Laundry dengan Implementasi berbasis Web. Dengan tahun terbit 2022, penulisnya Rizky Rafildo, Novi Yosi Munti, dan Emon Asriyadi. Kelompok saya berisikan Irfan, Dias Haddad Andromeda, Muhammad Naufal Al-Torik, dan saya Muhammad Ridho Hafiz. Pertama-tama, di sini pendahuluan pada era teknologi dan informasi. Saat ini disadari bahwa hampir kegiatan di segala bidang ditentukan dari teknologi dan informasi yang diterima dan dihasilkan, di mana dalam hal ini komputer merupakan alat bantu yang digunakan dalam pengelolaan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan dengan pesat. Hal ini diakui oleh banyaknya aktivitas kehidupan manusia yang mencapai standar baru. Kecepatan dan ketepatan menjadi syarat utama dari segala bentuk proses dan kebutuhan yang dilakukan oleh manusia, terlebih dalam kebutuhan informasi. Lalu untuk teorinya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode waterfall. Metode waterfall merupakan sebuah proses dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi solusi, dan mempresentasikan sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti spesifikasi persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, dan pengujian. Metode waterfall mengusulkan sebuah pendekatan kepada perkembangan perangkat lunak yang sistematik, dimulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian menurut Salahuddin. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Selanjutnya, nama saya Irfan dengan NPM 202243502208. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Analis. Tujuan utama dari kegiatan analis adalah untuk memahami, mendokumentasikan bisnis, kebutuhan, dan persyaratan pemrosesan sistem baru. Analis pada dasarnya adalah penemuan proses. A. Pengumpulan informasi. Tahap analis pengumpulan informasi yang dilakukan pada ini dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. 1. Data kualitatif. Pengertian data kualitatif menurut Sugiono pada tahun 2015 adalah data yang terbentuk atas skema dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat objek penelitian. B. Definisi kebutuhan penelitian. Pendefinisian kebutuhan sistem diubah dengan cara mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Berikut masing-masing penjelasannya. 1. Kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pada sistem yang merupakan layanan dalam sistem yang harus disediakan, serta gambaran proses dari reaksi sistem terhadap masukan sistem dan yang akan dikerjakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional didapatkan melalui hasil wawancara. Kebutuhan fungsional dibuat berdasarkan diagram UML, yaitu use case skenario, dan dibuat berdasarkan diagram use case yang telah dibuat. Tools yang digunakan dalam membuat kebutuhan fungsional sistem ini adalah Microsoft Visio 2019. 2. Kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama ada kebutuhan non-fungsional sistem dibagi menjadi kebutuhan fungsional software, brandware, hardware, netware, dan dataware. Selanjutnya ada hasil dan analisa. Analisa sistem berjalan
Analisa sistem berjalan merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan sebelum memberikan sistem usulan. Berdasarkan analisa ini nantinya akan dijadikan alasan kenapa sistem usulan dibutuhkan. Analisa sistem yang sudah ada dapat berupa identifikasi permasalahan. Dari hasil identifikasi tersebut telah ditemukan beberapa masalah yang dapat diselesaikan, seperti kesulitan masyarakat mencari jasa laundry yang terbaik dan pemilik laundry yang kesulitan mempromosikan jasa laundry. Yang kedua, analisa sistem usulan. Perancangan sistem usulan yang akan dibangun berguna untuk mempermudah pemilik laundry untuk mempromosikan jasa laundry dan membantu masyarakat dalam mencari jasa laundry sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mencari informasi jasa laundry. Sehingga pencarian informasi jasa laundry lebih efektif dan efisien. Sistem yang akan dibangun ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework. Yang ketiga, ada perancangan sistem dengan UML. Perancangan sistem akan digunakan on-field modeling like UM atau bisa disebut UML, digunakan untuk memvisualisasikan dan menggambarkan sebuah sistem informasi. Diagram UML yang akan digunakan ialah use case diagram sebagai tools untuk memperlihatkan hubungan pengguna dengan sistem, dan kelas diagram sebagai tools untuk menggambarkan struktur sebuah sistem. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Deskripsi use case diagram, penjelasan deskripsi use case pengunjung pada sistem informasi e-laundry sebagai berikut. Yang pertama, halaman untuk menampilkan seluruh pengunjung. Yang kedua, pencarian dapat melakukan pencarian laundry. Yang ketiga, hasil pencarian pengunjung dapat melihat hasil pencarian laundry. Yang keempat, detail laundry. Pengunjung dapat melihat detail laundry yang dicari. Dan penjelasan deskripsi use case member pada sistem komunikasi e-laundry sebagai berikut. Yang pertama, login. Pengunjung dapat melakukan login ke dalam sistem. Yang kedua, setting profile. Pengguna dapat melakukan setting profile. Yang ketiga, ganti password. Pengguna dapat melakukan perubahan password. Yang keempat, log off. Pengunjung dapat melakukan log off. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu penjelasan deskripsi use case admin pada sistem informasi e-laundry sebagai berikut. Yang pertama, kelola banner dapat mengelola banner. Yang kedua, kelola data pengguna admin dapat mengelola data pengguna. 3. Kelola semua laundry mendaftar. Admin dapat mengelola semua laundry yang mendaftar. 4. Terima laundry admin dapat menerima laundry yang mendaftar. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu di era modern sekarang ini kita dapat lebih mudah dengan adanya website e-laundry untuk mencari referensi laundry terbaik. Ya, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.